mengantisipasi COVID-19 di Mandailing Natal, yang secara ringkas saya sampaikan bahwa seluruh unsur Forkopimda sudah masing-masing berbuat, yang tidak mungkin kami jelaskan di sini secara keseluruhan karena berkaitan dengan tugas-tugas yang sudah dan bahkan akan dilaksanakan oleh dari Pak Kapolres, Ketua DPR, Pak Kejari, Pak Ketua PN, dan juga Bapak yang Dandim, yang kesemuanya adalah sangat menyentuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan virus corona. Bang, ini jalan bulan Ramadan, ada tidak kebijakan yang dibahas terkait ketersediaan pangan atau harga sembako, Bang? Kesemuanya sudah kami bahas tadi, dan sangat jelas para Forkopimda tidak akan menerima data-data yang tidak diiringi dengan akurasi. Ini mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, dan yang paling penting kami sampaikan di sini antara lain, satu, manakala ada yang sudah positif, tentu tidak bisa kami samakan dengan tempat yang lain yang masih indikasi. Nah, untuk itu rumah sakit kita yang baru dibangun hari ini juga akan dipersiapkan dengan harapan doa kita semua, doa para ulama, doa para orang tua kami semuanya. Mohonlah bantu meminta sama Allah agar selesai segera, berakhir segera cobaan yang berat ini. Namun sudah kami siapkan. Dari Itu Pak disiapkan Kapolres, untuk isolasi, Bang? untuk yang sudah positif. Oh, iya. Karena kendala yang beberapa hari ini ada yang sudah kontak dengan almarhum Pak Musarkan. Itu sudah dikirim tadi malam. 2 hari berturut-turut kami sangat berat berkomunikasi dengan rumah sakit yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Semuanya penuh. Nah, kita harus mengantisipasi yang terburuk. Kita persiapkan rumah sakit di tempat isolasi bagi yang sudah positif nantinya. Lagi-lagi saya harapkan mudah-mudahan tidak ada sampai. Hari ini masih zona hijau Madinah ini. Kami minta semua tanpa terkecuali, kami memohon, ini akan kami buat surat edaran untuk meminta putra-putri kita, keluarga kita, baik yang jadi mahasiswa, pelajar, pedagang yang selama ini ada di Jakarta, di Medan, dan sebagainya, jangan lagi mudik menjelang puasa ini. Karena yang didapat hanya susahnya selama di perjalanan. Oke, selagi di Jakarta, selagi di Medan, tidak ada terindikasi. Di perjalanan siapa jamin? Nah, pulangnya nanti, ya kalau masih diterima pulang, harus isolasi lagi 14 hari. Di sini 14 hari, sudah 18 hari. Nah, sehingga barangkali termasuk untuk yang sudah terlanjur pulang, ini tidak sebenarnya kami mengesampingkan kemanusiaan. Harus kami petakan, karena tidak mungkin kita tidak sholat tarawih atau sholat Idul Fitri misalnya. Kalau zona amannya dia, kenapa tidak? Dan kami sedang mengupayakan alat yang bisa mendeteksi semua yang mau sholat, adakah terindikasi. Maka dengan tegas mungkin ya boleh buat. Kami tidak mengizinkannya bergabung dengan yang belum terindikasi. Nah, demikian juga saya sangat berharap seluruh camat, seluruh lurah, kepala desa, ini harapan kami semua juga, melaporkan siapa yang pulang, putra-putri kita itu, agar bisa tetap kita cek kesehatan. Contoh yang kami kirim tadi malam, selama 14 hari pertama nggak ada, bolak-balik dites nggak ada, atau positif. Nah, alat ada cerita Pak Kapolres, rekan-rekan Pak Kapolres di DKI dibilang sudah positif sekian orang, sesudah dicek tidak. Nah, semuanya jangan menjadi polemik kita. Saya minta masyarakat tenang, kami minta masyarakat pelihara kebersihan, jangan suka berkumpul-kumpul yang tidak menentu, dan jika ada pendatang laporkanlah. Kalau seperti di perbatasan, Pak, tindakan yang kita lakukan? Ini perbatasan juga termasuk tadi Pak Ketua DPR selalu mengatakan terlalu lemah kita. Mulai hari ini akan kita perkuat kembali. Dan ingat, itu bukan hanya tugas Madinah. Perbatasan itu adalah tugas provinsi. Kami hari ini membuat surat kepada Pak Gubernur agar ada tim khusus di sana. Karena kami selalu mendapat tantangan. Kemarin itu ada orang yang ingin ke Mandailing, warga negara Soviet. Kami pulangkan, ribut. Apa hak Anda memulangkan? Nah, seperti ini tentunya tidak kami buang badan.
Mari kita susun barisan, rapatkan barisan agar kita tangani bersama. Bagaimana Pak langkah pemerintah Kabupaten Mandeng Natal tentang pembahasan alokasi dana COVID-19 ini Pak? Kalau itu barangkali tidak bisa saya uraikan karena sudah jelas, kita semua sudah mengetahui dari pemerintah pusat sudah jelas. Hanya saja barangkali kita harus jeli apabila lah padat karya juga ditunda. Contoh yang di Gunung Tua ada secara turun-temurun, secara puluhan tahun, secara ratusan tahun hidupnya ada dari pasir loh. Kalau ditunda ada padat karya, masyarakat yang biasa mensuplai pasir, yang biasa mengangkat pasir dari tempatnya ke lokasi tempat di mana ada bangunan, mau makan apa? Saya juga sudah buat surat kepada Ibu Menteri Keuangan, sudah buat surat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri kaitan dengan jalan yang ada untuk persiapan mempermudah masyarakat mengangkut hasil bumi. Kalau itu ditunda, kan meningkat ini jumlah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli sembakonya. Jadi saya rasa kami sudah berkoordinasi dengan Pak Ketua. Mudah-mudahan kami di sini transparan, kami nggak ada tutupan. Untuk jumlah pelaku perjalanan yang telah terdata yang masuk ke Mandailing Natal Pak? Ada sekitar 3.400 lebih. Dan itu sudah kami petakan. Tidak lagi dipolemikan. Saya minta tolong sama rekan-rekan pers, jangan polemikkan. Karena belum tentulah mereka terindikasi. Iya. Saya ulangi, seperti yang bilang Pak Kapolres, Pak Kapolres. Itu dengan alat yang menurut kita sudah cukup canggih. Tetapi sesudah ditelusuri setiap hari. Nah, ada. Nah, jadi terutama Madinah ya. Di sini tempat malaria yang cukup sadis di Indonesia ini. Biasa, waktu saya masih menjadi baru bupati, diikat loh seseorang itu di tempat tidur di rumah sakit umum. Jangan pula malarianya kawan kita bilang Indonesia ini. Biasa, waktu saya masih menjadi baru bupati, diikat loh seseorang itu di tempat tidur di rumah sakit umum. Jangan pula malarianya kawan kita bilang corona. Iya. Untuk memakai masker di kota Penyanggan semakin rendah, apa yang buat Pak? Masker juga tadi dibahas di dalam. Apakah sudah ada kewajiban Pak? Seharusnya wajib. Nah, tapi tadi dibahas di dalam. Ada orang loh yang tidak mampu membeli masker. Ada. Ini akan kami buatkan dengan Pak Ketua bagaimana mengantisipasinya semua. Himbauan Bapak untuk pengadaan APD virus corona ini Pak, jika nanti terjadi ajang korupsi gimana Pak? Sudah kami bahas juga. Saya tidak akan mau membantu siapapun di antara kami, siapapun di antara gugus tugas yang mempergunakan ini sebagai ajang korupsi. Saya dengan tegas tadi, ya Pak Kejari, kami semuanya sudah bahas. Oke. Saya rasa janganlah digunakan musibah yang maha berat ini untuk mendapatkan kesempatan korupsi, selingkuh, barang-barang, jangan. Baik, untuk Pak Kapolres, untuk menaikkan angka pemudik tahun ini, apa ada kira-kira strategi yang dilakukan Polres Madinah, Pak? Kalau dari kami hanya sifatnya kan membawa, cuma lebih tegas dengan kata-kata jangan. Oke, Sudah ada deh. Ya. Terima kasih. Bang. Oke. Ya. Oke, terima kasih kami sama rekan-rekan pers yang sudah berpartisipasi selama ini. Namun ada kalanya harus